yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hai guys, kenalin gue Juli. Gue Karim. Hari ini kita mau bahas apa ya, Jo? Mau bahas apa ya? Kita mau bahas tentang antusias. Ya, gue sebenarnya mau nanya nih sama lo, Kak. Menurut lo antusias itu apa sih? Antusias, kalau menurut gue antusias itu identik dengan semangat. Tapi antusias tuh kayak semangat gimana lo melakukan kegiatan tersebut. Jadi antusias itu semangat ya. Nah, menurut lo, Kak, kira-kira apa sih yang membuat seseorang tuh memiliki antusias dalam diri mereka? Gini deh, lo kan habis ulang tahun nih, Jul. Sebelum atau menjelang ulang tahun, kira-kira perasaan apa sih yang lo rasain? Yang pasti antusias sih, karena gue berharap dikasih kejutan sama orang-orang terdekat gue, seperti keluarga, sahabat. Nah, bisa dibilang perasaan antusias itu karena ada sesuatu yang lo nantikan kan? Iya, setuju banget. Nah, kalau tadi kan antusias, sekarang apa sih menurut kakak yang bikin seseorang itu kehilangan antusias? Kehilangan antusias itu berarti kehilangan semangat. Nah, biasanya penyebabnya tuh bisa dari diri kita sendiri sih sebenarnya, atau dari orang lain yang mengecewakan kita. Atau anggap aja gini nih, kita tuh udah punya ekspektasi tinggi nih ya buat kita, nanti gue ulang tahun bakal surprisein gini, ternyata nggak kejadian. Nah, itu bisa menimbulkan kurang antusias itu, atau kehilangan antusias. Oke. Jadi gue pikir seperti kayak hubungan kita sama Tuhan aja ya, kadang-kadang tarik ulur, kadang antusias, kadang enggak. Kira-kira gimana sih cara kita biar bisa antusias lagi? Kalau menurut gue, kita harus kembali ke sumbernya. Bagaimana kita bisa antusias? Karena kalau kita cuma fokus pada masalahnya, yang ada tuh cuma kecewa karena ya ekspektasi kita ketinggian, nggak kesampaian. Kecewa dong. Atau lebih tepat atau bijaknya, sebenarnya kita harus mengerti dulu tujuan dari setiap tindakan yang kita lakukan dan bergairah untuk mencapainya. Betul banget, berarti sama dong sama value gereja kita, antusias kan? Nah, bener banget, kata value-nya tuh begini, kita percaya bahwa karena Tuhan bersama kita dan selalu memberikan yang terbaik, maka kita pun harus melakukan segala sesuatunya dengan upaya yang terbaik dan kreatif, semuanya untuk Tuhan. Wah, bener banget. Sekarang gue udah mulai ngerti nih tentang antusias. Jadi udah ada pencerahan dong ya tentang antusias. Jadi kalau nextnya kita bahas yang lain udah bisa dong ya? Bisa. Ya udah, penasaran kita ntar mau bahas apa lagi? Tungguin ya. Oke. Bye.
Senangnya punya keluarga di mana aku diterima. Di sini aku semakin bertumbuh dan terus belajar lebih maju. Di tempat ini ku tak sendiri. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah menjadi lebih dari pemenang. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah. Hai para wanita Tuhan, kembali lagi dengan Woman Ministry yang akan diadakan secara online pada tanggal 19 Juli jam 10 pagi. Sama seperti sebelumnya, tema kali ini nggak kalah menarik loh, yaitu Changing in Christ. Penasaran kan? Jangan lupa bergabung. Ku diterima dan ku berubah menjadi lebih dari pemenang. Oh, oh. Ta, 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 ta. Ku diterima dan ku berubah menjadi lebih dari pemenang. Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Welcome home. Sekali lagi saya menyapa, welcome home. Berapa banyak yang merasakan kasih karunia kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh sambil bangkit berdiri. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, nafas kehidupan, kesehatan, kebaikan, keluarga, anak. Apapun itu adalah kebaikan Tuhan, saudaraku. Amin. Boleh bagikan kebaikan itu, lihat kiri, kanan, depan, belakang saudara, katakan, Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah yang hidup, Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Boleh angkat kedua tangan kita buka pagi ini ibadah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hantarkan kami pagi ini di tempat ini, di mesbahnya Tuhan, di tempat kesukaan Tuhan. Bukan satu kebetulan, Tuhan rindu akan setiap kami. Tuhan rindu mencurahkan berkat-Mu akan setiap kami. Tuhan rindu melawat setiap kami dengan hadirat-Mu.
Bapa, biar kami datang lapar dan haus akan Engkau, Tuhan akan puaskan. Kami yang datang yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kami yang datang dengan penuh keterikatan, Tuhan lepaskan. Segalanya terjadi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini bukan ibadah yang rutinitas, tetapi ibadah yang mengandung janji-janjinya Tuhan. Kami pribadi yang siap mengecap kebaikan-Mu, bersorak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia yang dahsyat. Mari naikkan sembah kepadanya. Mari perkatakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ingat segala kemurahan Tuhan. Ingat segala pertolongan Tuhan. Dia dahsyat, Dia ajaib. Mari kita bersyukur pagi ini kepadanya. Boleh angkat kedua tangan kita, hadapkan wajah kita ke tahtanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Rabashandara labaya labara 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 labara. Hinara labashandara labaya labaya labaya. Setiap hati Tuhan jamah, tiada satupun yang Tuhan lewatkan. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami baptisan Roh Kudus-Mu pagi ini. Sebab kami datang dengan tangan yang hampa, kami datang dengan hati yang haus akan Engkau. Allah yang baik, bukankah Dia Allah yang setia? Mari menyembahnya, mari menyembahnya. Bebaskan roh kita sembah Tuhan, bebaskan tubuh jiwa roh kita menanti-nantikan Dia. Setiap sudut Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Setiap umat Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Yesus baik, Yesus baik. Ibadah ini ibadah yang menyenangkan-Mu Tuhan. Dan Kau berkenan atas setiap kami. Sebab dengan apa kan kami balas segala kebaikan Tuhan, selain kami hidup di dalam takut akan Engkau. Dan kami memuji menyembah Engkau, menantikan Engkau datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh saudara kembali duduk di hadirat Tuhan. Sama-sama kita nantikan Dia. Yesus, Kau sungguh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku aguhkan. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak, selama-lamanya Dia yang layak. Kemuliaan hanya Yesus, Kau sungguh baik.
segala kebaikan Tuhan. Katakan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi Roh Kudus-Mu yang memampukan. Perjumpaan akan Engkau yang kami nantikan selalu Tuhan. Kami angkat tangan kami sembah, nantikan Engkau. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Biar segala kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Allah yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada satu nama, Yesus, Yesus. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Allah yang hidup. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua Tiada yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Boleh sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua Pujian. kemuliaan. Sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus yang dahsyat. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Roh kami sujud, roh kami sujud, menyembah-Mu semua. Katakan Yesus layak, Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Keluarga demi keluarga menyembah, Yesus layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus.
hati yang keras Tuhan lembutkan. Semuanya takluk di dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan di dalam roh. Minta urapan Roh Kudus, Roh yang menguatkan kita hari-hari ini, Roh yang menguatkan kita hari-hari ini. Jesus, Jesus, in your presence, Lord. Yeah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Mari keluarga demi keluarga mengangkat tangan di mesbah Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik. Mari bebaskan Roh Kudus ada di tempat ini. Mari sembah Tuhan di dalam roh. Minta urapan Roh Kudus. You are good. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kasih setia-Mu Tuhan. Kamilah pribadi yang mengecap kebaikan-Mu. Kamilah pribadi yang hidup di dalam kasih karunia-Mu. Jesus, in your presence, Lord. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus, Yesuslah Tuhan. Yesus, Yesuslah Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita pada Tuhan, hadapkan wajah kita pada Tuhan. Tuhan, biar pagi ini Engkau pusat penyembahan kami. Dan Tuhan, Engkaulah yang pegang kendali hidup kami, keluarga kami, seluruh aspek hidup kami, biar boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami menanti-nantikan Engkau dengan tidak jemu-jemu di masa terakhir ini. Kami menantikan Tuhan dengan bergairah, karena ada Roh Kudus yang menguatkan kami. Ada kasih setia-Mu yang selalu memperbaharui kami hari demi hari. Setiap hidup kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat untuk selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat, bertemu muka dengan Yesus. Itulah kerinduan kami. Oh, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Amin, 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 amin. Yes, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersuka di dalam hadirat-Mu selamanya. Kau hebat. Jemaat PTB katakan haleluya. Haleluya. Glorify your name, glorify your name. Haleluya.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Yesus ajaib, Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Untuk selamanya, selamanya Kau ajaib. Selamanya, selamanya Kau ajaib bagi kami. Silakan haleluya. Yesus dahsyat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus lahir boleh menebus dosa setiap kami. Dia buktikan dia Allah, dia hidup, dia naik ke surga. Dan dia taruhkan Roh Kudus akan kami semua. Dan kami hidup di dalam penantian yang bersuka. Karena ada Roh Kudus atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Teruslah bergairah di dalam hidup kami. Tubuh jiwa roh kami di dalam kendalinya Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, amin. Sekali lagi colek kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Come on, let's praise Him. Boleh kita bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Boleh sambil gerakkan bahunya saudaraku. Haleluya. Kita katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, oh tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Ikuti gerakan saya, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Come on, sama-sama. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Siapa namanya? Yesus Tuhanku. Na 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 na. Boleh sama-sama kita belajar lagu ini, katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. kasihmu yang termulia, oh tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Come on, jemaat PTB, sama-sama. Oh, betapa dalamnya, Betapa lebarnya kasih setia. oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, anugerahmu selalu baru. Oh, tiada berkesudahan. Come on, musik puji Tuhan. Sama-sama boleh menari di hadirat Tuhan, saudaraku. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Sama-sama katakan.
katakan, oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, Yesus baik, teramat baik, sungguh baik. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sekali lagi katakan, oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Bersama-sama bersenandung. Oh, 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 come on. Oh, oh, Yesus Tuhanku. Ya, Dia bukan hanya baik, bukan hanya setia, tetapi Dia ajaib dan dahsyat. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Na, 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 na. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. kekuatanmu Tuhan, Ya dahsyat, Kau mengabari ya ajaib. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Angkat kedua tangan kita, katakan, hanya Kau yang layak. dipilih. Anak-anak muda atau pribadi yang berjiwa muda. Amin. 1, 2, come on, shout to the Lord. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber menangan layak kuasa meminta sama. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Amin, amin. Engkau Raja mulia. Boleh yang wanita katakan, wanita. Terbayang. kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Boleh pria-prianya Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan. Amin. Bersama-sama angkat tangan kita. hanya Kau Yang layak dipilih Tuhan. Are you ready? Come on, 1, 2, here we go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kemenanganku layak kuasa meminta sama. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Boleh katakan ye 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 ye. Wow, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, amin. Sekali lagi kita katakan, hanya
di hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Betapa dalam, lebar, panjang kasih setiamu. Serta Engkau ajaib Tuhan. Ajaib. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami, kanan kami hanya menontonnya. Itu bukti keajaiban Tuhan. Dan biar hidup kami menceritakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan yang mengikuti hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I love you Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness. Amin. Bersama-sama akui kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful. Yes, you have. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as my friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Selamanya Yesus baik. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. You have been so good, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. Sambil bangkit berdiri katakan your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. Angkat tangan kita katakan, all my life. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
We live in the goodness of Jesus. You glorify, you magnify heaven to me. Setiap pagi Engkau menaruhkan kasih setiamu. Setiap pagi Engkau menjanjikan Engkau setia. Setiap pagi tiada terlambat nafas kehidupan. Kami melihat, kami menyaksikan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti hidup kami. Boleh keluarga demi keluarga bergandengan tangan satu hati, unity, menyaksikan kebaikan Tuhan. Hari yang lalu Tuhan tolong kami, hari ini Tuhan tolong kami, hari depan Tuhan tolong kami. We live in the goodness of God. Kami hidup dalam kasih setiamu, kami hidup dalam kemurahan-Mu. Tuhan, perkuat kembali cinta mula-mula pada setiap keluarga. Unity menyembah Engkau, unity menantikan Engkau. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Amen. With every breath that I am I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kami sangat bangga memiliki alat seperti Tuhan Yesus. Ketika kami boleh memanggil-Mu Abah, ya Bapa, merupakan sebuah kebanggaan karena kami tahu bahwa kami anak yang Engkau kasihi. Terima kasih atas lawatan-Mu pada pagi hari ini. Dan terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Biarkan menjadi dupa yang harum untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau melawat kami. Roh Kudus, Engkau mengurapi tempat ini. Terutama kebenaran sabda firman Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah dengan sederhana, dengan yang kami bisa mengerti ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Katakan kepada orang yang sebelah kanan, Tuhan Yesus baik. Juga kepada orang yang sebelah kiri, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ada pepatah mengatakan tak dikenal maka tak disayang. Karena saya baru pertama kali berkhotbah di tempat ini, oleh sebab itu saya
ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Pendeta Freddy Jakaria dan saya mengembalakan di GBI Blessing Central City, dan saya sudah menikah. Tentu saja istri hanya satu dan satu-satunya, haleluya. Dan saya memiliki 2 orang anak. Yang pertama lelaki 29 tahun dan yang kedua perempuan umur 27 tahun. Dan kami semuanya melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara ingin diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah ada berkat melalui ketaatan. Ternyata saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan dan orang-orang yang selalu menuruti perintah Tuhan, ternyata berkat-berkat itu mengalir dalam setiap kehidupannya. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Elia, Musa, Abraham, Daud, Yosua, itu adalah orang-orang yang taat. Dan ketika mereka taat kepada Tuhan, berkat Tuhan mengalir, pemeliharaan Tuhan mengalir. Yuk buka firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 16. Kalau bisa ehonya tolong dikecilin Pak. Ehonya dikecilin, ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak dan Ibu, dari firman Tuhan yang telah kita dengar dan telah kita simak bersama-sama, di sini kita menjumpai ada seorang tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang bernama Elia. Arti dari Elia itu adalah Allah Yahweh, yang artinya kuasa Allah. Pantas saja dimanapun Elia berada, dimanapun Elia melakukan pelayanannya, selalu disertai dengan kuasa Allah, selalu disertai dengan urapan Allah. Kita tahu kisahnya bagaimana Elia menang melawan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Dan Elia menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang Elia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang benar dan Allah yang kudus. Dan pada saat itu menjadi sebuah KKR yang sangat besar, saudaraku. Karena satu bangsa Israel kembali bertobat atas kesalahan yang diperbuatnya. Kalau Bapak dan Ibu bertanya apa yang dilakukan bangsa Israel sehingga dia harus bertobat, saya akan mengupasnya untuk saudara. Pada zaman Elia hidup, bangsa Israel itu dipimpin oleh Raja Ahab. Tetapi firman Tuhan mengatakan Raja Ahab itu raja yang tidak benar di mata Tuhan, raja yang jahat di mata Tuhan. Coba buka firman-Nya 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian,
Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahulinya. Saya mencatat, saudaraku, ada 2 kesalahan fatal yang dilakukan Raja Ahab. Kesalahan yang pertama sudah fatal, kesalahan yang kedua lebih fatal lagi. Yang pertama, Ahab mengambil seorang istri bangsa kafir yang tidak kenal dengan Tuhan yang bernama Isabel. Saudaraku, Isabel ini adalah penyembah berhala. Dia memelihara 400 nabi Baal dan memelihara 400 nabi Asyera. Dia lalu membuat kuil-kuil, dia membuat mesbah-mesbah, dia menyembah kepada patung itu. Dia sujud menyembah kepada dewa itu. Dan tragisnya, Isabel ini yang menjadi istri Raja Ahab membujuk Ahab untuk juga menyembah patungnya. Kadangkala saudaraku, cinta memang buta. Ketika dia sudah mengambil seorang istri yang tidak mengenal Tuhan saja, itu sudah salah di mata Tuhan. Lalu dia ikut-ikutan lagi menyembah patung istrinya. Seorang istri yang harusnya menjadi penolong, seorang istri yang harusnya menjadi penopang doa untuk suaminya malah menjerumuskan. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada saudara semua, kalau saudara belum memiliki suami atau istri yang masih berpacaran, saudara harus betul-betul berdoa sama Tuhan, minta jodoh yang betul-betul dari Tuhan. Karena gelap dan terang itu tidak bisa bersatu, Pak. Korintus mengatakan engkau harus mengambil pasangan yang seimbang. Kalau engkau memaksakan berarti engkau tidak taat kepada perintah Tuhan, bukan kebahagiaan yang didapat, tetapi malah petaka yang didapat. Ahab terjerumus oleh bujuk rayu istrinya. Yang kedua, kesalahan yang lebih fatal lagi, saudaraku. Karena dia seorang raja, memiliki otoritas, kuasa yang besar, dia menyuruh seluruh bangsa Israel juga menyembah patung Baal itu. Wow, ini merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Tuhan sangat murka apa yang dilakukan Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel itu. Dengan murkanya Allah, Tuhan menghukum bangsa itu. Tuhan menutup yang namanya embun dan hujan selama 3,5 tahun. Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman kepada Elia di ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Jadi firman Tuhan datang kepada Elia dan Elia menyampaikan firman Tuhan itu kepada Raja Ahab. Dia berkata begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Wow, ini otoritas Tuhan. Kecuali kalau kukatakan. Kita tahu kalau Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk membuka. Tetapi kalau Tuhan membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Jadi Elia berkata kepada Ahab, embun dan hujan tidak akan turun, kecuali kalau kukatakan. Ini kemarau yang sangat panjang, saudaraku. Jangankan 3,5 tahun, 1 bulan atau 2 bulan saja tidak pernah hujan. Itu membuat kemarau yang sangat panjang. Ini 3,5 tahun Tuhan menutup embun dan hujan. Sungai-sungai menjadi kering. Air juga menjadi sulit untuk didapatkan.
Dan apa yang terjadi? Pohon-pohon pada mati, tumbuh-tumbuhan pada mati, karena mereka memerlukan air, bukan? Hewan-hewan ternak juga pada mati. Dan hal itu membuat penderitaan yang sangat besar di bangsa Israel. Dan membuat sebuah kemiskinan yang hebat, saudaraku. Di masa pandemi ini, yang sudah berjalan hampir 2 tahun setengah, ini juga sudah menggerus sendi-sendi ekonomi, menggoyahkan sendi-sendi kesehatan. Tapi terus ya kita berdoa biarkan COVID ini tidak naik, tapi biarkan COVID ini, pandemi ini menjadi endemi. Allah sangat murka kepada bangsa Israel ketika mereka menyembah berhala. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, saya enggak pernah menyembah berhala. Saya enggak pernah menyembah patung-patung. Tetapi kadangkala kita tidak sadar ketika uang sudah menjadi nomor 1 dalam hidupmu. Prioritas saudara hanya mencari uang dan uang dan uang. Saya ingin katakan kepada saudara, itu sudah menjadi sebuah juga berhala. Skala prioritas saudara bukannya mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan carilah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Ketika prioritas saudara, pikiran saudara hanya mencari uang dan uang, kadangkala kita malas untuk ke gereja, kita lupa untuk berdoa, kita tidak sungguh-sungguh untuk membaca firman Tuhan. Kadang dengan alasan yang klasik, tidak ada waktu. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara sudah melupakan hal-hal yang baik, yang rohani, saudara sudah membuat sebuah berhala, dan jangan-jangan Allah menjadi murka di dalam setiap kehidupanmu. Kerjaan menjadi nomor 1. Usaha menjadi nomor 1. Kita tidak mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Kadangkala hobi atau kesenangan pribadi menjadi nomor 1. Kadangkala kita suka-suka ya saudaraku, kita main gadget, atau mungkin saudara yang punya anak atau punya cucu main game itu enggak bisa berhenti-berhenti saudaraku. Kadang lupa untuk makan, tidur juga kurang. Akhirnya hal itu membuat berhala. Kadang kita main gadget bisa 2-3 jam melihat TikTok, nonton Netflix dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk baca firman Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, kekurangan air menjadi sebuah masalah yang besar bagi bangsa yang mengalaminya. Jadi bangsa Israel pada saat itu saudaraku mengalami yang namanya penderitaan. Mereka mengalami kekurangan air. Namun saya beritahu kepada saudara, ada sebuah bencana yang lebih besar lagi kalau kita mengalami sebuah kekeringan rohani. Kita akan menjadi miskin di dalam iman ketika kita mengalami kekeringan rohani. Orang-orang yang mengalami kekeringan rohani akan menjadi miskin di dalam kasih, menjadi miskin di dalam kesabaran. Orang-orang yang mengalami kekeringan rohani menjadi miskin di dalam pengampunan. Tidak ada iman. Orang-orang yang tidak punya iman membuat dirinya cepat khawatir.
Orang-orang yang tidak memiliki iman bukan orang-orang yang tangguh menghadapi hidup ini. Memang saya ingin katakan hidup ini memang keras. Timotius mengatakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang-orang yang tidak memiliki iman, saudaraku, saya ingin katakan orang itu menjadi mudah stres, mudah depresi. Orang-orang menjadi tidak sabar mencari waktunya Tuhan. Kalau berdoa maunya cepat-cepat. Maunya cepat-cepat Tuhan jawab doa itu. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan itu tahu kerinduan saudara dan saya. Akan tetapi kalau doa itu membuat saudara jauh dari Tuhan, doa itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi saudara berdoa untuk minta diberkati oleh Tuhan, tapi membuat saudara jauh dari Tuhan, saya yakin doa saudara tidak akan dikabulkan. Tapi kalau doa itu Tuhan pandang baik, saya percaya doa itu pasti Tuhan kabulkan. Karena itu kehendak Tuhan. Orang-orang yang mengalami kekeringan rohani, miskin di dalam kasih, di dalam keluarga selalu ada perselisihan paham, selalu ada pertengkaran terjadi, punya prinsip masing-masing, kadangkala kamu yang salah, aku yang benar, kemudian pasangannya juga berkata, tidak, kamu yang salah, aku yang benar. Tidak ada kasih. Survei mengatakan usia perkawinan di bawah 1 tahun, saudaraku, itu maunya bulan madu terus, ya. Bahagia terus. Dunia seakan-akan menjadi milik bersama. Maunya terus berkomunikasi. Tetapi ketika usia perkawinan di atas 5 tahun, saudaraku, mulai rasanya seperti permen nano-nano, saudaraku. Kadang manis, kadang asam, saudaraku. Kalau usia perkawinan di atas 10 tahun itu seperti main roller coaster, saudara. Ya, saudara, kalau saudara ke Ancol, mungkin ke Dufan itu ada roller coaster, ya. Roller coaster kan begitu, waktu pas lagi naik terjadi ketegangan, benar ya saudara? Gitu, naik terus sampai ke puncak. Nah pas sampai di puncak mau turun, semuanya pada teriak-teriak, benar saudara? Nah orang yang perkawinannya di atas 10 tahun itu seperti itu, kadang tegang. Suami dan istri tegang terus. Kadang teriak-teriak. Nah kalau usia perkawinan sudah di atas 15 tahun, saudaraku, itu rasanya seperti kuburan. Sepi, saudaraku. Tidak lagi ada yang namanya komunikasi. Ya. Kalau ngomong saudara dikasih oleh Tuhan, pas lagi perlu baru bicara. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, itulah orang-orang yang mengalami kekeringan rohani. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kekeringan rohani, kita pasti terus bulan madu. Amin saudaraku. Usia perkawinan saya sudah hampir 29 tahun saudaraku. Saya tetap mesra sama istri saya. Kalau jalan-jalan saya pasti akan gandeng istri saya. Tuh ada yang nyenggol tuh, istri yang nyenggol suaminya tuh. Ibu yang nyenggol, ibu gak pernah digandeng ya Bu ya? Pas usia perkawinan di bawah 1 tahun saja digandengin terus ya. Itu kalau saya jalan-jalan itu pasti saya gandeng. Kenapa? Karena istri perlu diperhatikan oleh suami. Ketika dia digandeng, dipegang erat, dia merasa nyaman. Dia merasa ada sesuatu yang dilindungi gitu loh.
Itu kan wanita itu kan makhluk yang lemah ya, tanda kutip ya. Wah, si bapak langsung rangkul istrinya tuh. Haleluya Pak. Itu tindakan iman Pak. Haleluya. Ya. Ayo dong, gandeng istrimu. Ya, coba perhatikan. Kalau engkau pegang tangan istri atau pegang tangan suami, masih ada ser-seran enggak saudara? Kalau tidak ada ser-seran, nah itu tanda-tanda tuh saudara. Jangan-jangan sedang mengalami yang namanya kekeringan rohani. Ya, gandeng istrimu. Ya. Kalau engkau sayang istrimu, memperhatikan istrimu, saya percaya dia akan menjadi penolong dan penopang doa untukmu. Pekerjaan usahamu akan ditopang, keluargamu akan ditopang. Wow. Tidak seperti Isabel yang memujuk rayu Ahab untuk berbuat dosa. Apalagi ajak istrimu ke mall, amin saudara. Wah, istri paling suka tuh kalau lihat yang saleh-saleh itu saudara. Saleh 50%, saleh 90%. Haleluya. Dia senang saudaraku. Dan dia pegang erat tangan engkau, semakin dipegang semakin erat. Itu kode saudara. Itu kode, minta dibeliin saudara. Sayangi istrimu, amin saudaraku. Dia adalah penolong yang Tuhan sudah ciptakan untuk engkau sebagai seorang suami. Dan engkau menjadi orang-orang yang tangguh. Saudara dikasih oleh Tuhan, di masa kekeringan, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada air, menjadi layu, menjadi kering, bahkan mati karena tidak ada air. Manusia yang mengalami kekeringan rohani, dia harus membutuhkan sebuah air, yaitu air hidup, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan akan menyirami kekeringan rohani itu. Dan kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus diutus oleh Tuhan menjadi penolong. Dan lewat Roh Kudus kita akan dibuat sebuah pertumbuhan. Di masa kekeringan, Elia diperintahkan Tuhan di ayat yang kedua. Dikatakan begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan ini, Tuhan berfirman kepada Elia, pergi engkau ke sungai Kerit. Lalu apa yang dilakukan Elia? Dia tidak bertanya, kenapa aku harus ke sungai Kerit Tuhan? Lalu apa yang aku akan kerjakan di sungai Kerit? Dia tidak berkata seperti itu. Apa yang difirmankan Tuhan, dia lakukan dengan ketaatan. Dia pergi sesuai yang diperintahkan Tuhan. Dia pergi sampai ke sungai Kerit. Orang-orang yang taat, orang-orang yang setia menuruti perintah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu mengalir. Buktinya apa? Elia diperintahkan ke sungai Kerit dan dia melakukan, dan lihat di ayat yang kedua. Tuhan berfirman lagi, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau apa? Makan di sana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Roti dan daging. Saudara tahu sifat dari burung gagak? Burung gagak itu burung yang sangat rakus, saudaraku. Kalau saudara pernah pergi ke Jepang ya saudara,
Itu kan di Jepang itu banyak taman-taman tuh. Nah di taman-taman itu banyak burung-burung gagak. Nah kalau burung gagak itu ada sisa makanan, dia pasti habiskan untuk dirinya sendiri. Tanpa menyisakan untuk yang lain, untuk teman yang lain, dia tidak sisakan. Dia ambil sendiri, dia makan sendiri karena dia begitu rakus sifatnya. Tetapi yang hebatnya, burung gagak yang rakus itu bisa diperintahkan Tuhan membawa roti dan daging kepada Elia. Wow, saudara bisa bayangkan enggak burung gagak itu membawa roti dan daging itu pakai paruhnya atau pakai kakinya saudara? Nah? Coba, benar gak saudara? Burung gagak kan diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia, roti dan daging. Roti dan daging itu dia taruh di paruhnya, dia bawa terbang, atau dia pakai kakinya saudara. Ayo, yang pakai paruh. Nah ini Reguar, yang pakai paruh. Yang pakai kaki, nah, pakai kaki ada pakai paruh ya. Kita tidak usah persoalkan dia mau pakai paruh atau mau pakai kaki. Yang paling penting roti dan daging itu sampai. Amin, saudara? Iya toh? Kalau dia bawa pakai punggungnya, kita juga tidak tahu. Karena kita tidak melihat kejadian itu bukan? Yang paling penting adalah percaya aja sama firman Tuhan. Roti dan daging dibawa oleh burung gagak. Benar gak saudara? Iya toh? Dan Elia makan. Amin gak saudara? Oh, itu kuasa Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan yang sangat hebat saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya masih ingat saudara. Kira-kira di tahun 93 kalau nggak salah. 93 saudara ya. Memang Tuhan izinkan semua terjadi dalam kehidupan saya sebelum saya dipanggil Tuhan melayani secara full time saudara. Saya pada saat itu saudara sudah di dalam Tuhan. Gak punya uang saudara dikasih oleh Tuhan. Mau makan aja gak ada uang saudara dikasih oleh Tuhan. Dan apa yang saya lakukan, saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku kalau puasa gak apa-apa, tapi istriku dan anakku yang paling pertama masih kecil saudara. Dia perlu makan. Saya hanya bisa berlutut dan berdoa sama Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ternyata ketika saya berdoa sama Tuhan, telepon berbunyi. Istri saya angkat telepon itu. Dan ada seorang ibu mencari saya. Dia katakan, apakah Pak Pendeta Freddy ada? Ada ibu tetapi lagi berdoa, apa yang dapat dibantu kata istri saya. Lalu ibu itu mengatakan, ibu apakah ibu sama bapak sudah makan malam? Lalu istri saya dengan spontan menjawab, belum, kami belum makan malam. Memang belum saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia mengatakan, ibu boleh enggak saya bawa makanan ke rumah bapak dan ibu? Boleh. Nah ketika ibu itu membawa makanan saudara, itu satu baskom kepiting saudaraku. Saya bertanya sama ibu itu, ibu kenapa ibu bisa membawa makanan ini kepada saya? Dia bilang, Pak aneh Pak, ketika saya lagi masak kepiting Pak, itu di batok kepiting ada wajahnya Bapak. Jadi wajahnya saya itu ada di batok kepiting. Lalu ibu itu mengatakan, apa maksudnya Tuhan? Terus Tuhan ngomong di dalam hati, hambaku lagi memerlukan makanan itu. Saudara, pada saat itu menjadi sebuah kesukaan besar saudaraku. Saya, istri dan anak saya makan kepiting saus Padang saudaraku. Oh haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang taat
akan firman-Nya. Katakan amin. Elia orang yang taat, maka kehidupannya dipelihara. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia yang kedua, saudaraku. Tuhan berkata di ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perhatikan saya saudaraku. Firman Tuhan datang yang kedua kepada Elia. Pergi engkau ke Sarfat, temui seorang janda. Lalu Elia mengatakan, siap Tuhan. Dia tidak berargumentasi untuk apa aku ke Sarfat, dia lakukan saja. Dia tahu bahwa Tuhan pasti memelihara hidupnya. Tetapi ketika dia di Sarfat, dia terkejut juga. Kenapa saudaraku? Ini di luar ekspektasinya Elia. Dia menemui seorang janda, ternyata bukan seorang janda yang kaya, tetapi seorang janda yang miskin. Rumahnya gubuk reot, saudaraku. Hanya beratapan jerami. Tembok-temboknya hanya anyaman kayu. Dan alasnya alas tanah. Dan dia menjumpai janda itu hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Yang lain tidak ada, saudaraku. Seorang janda yang miskin, yang diperintahkan Tuhan untuk kembali menjadi berkat untuk hambanya Elia. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis-habisnya, tidak berkurang. Wow, bukankah itu mujizat? Bukankah Elia hidupnya dipelihara yang kedua kali oleh Tuhan? Karena kenapa? Karena ketaatannya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita taat saja sama Tuhan, pasti berkat itu saudara akan mengiringi saudara. Ketika saudara taat sama Tuhan, maka saudara pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Seperti bangsa Israel ketika dia Tuhan perintahkan saudara untuk menuju ke tanah perjanjian, mereka melewati padang gurun. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan bangsa itu. Pada pagi hari Tuhan pimpin dengan tiang awan. Pada malam hari Tuhan pimpin dengan tiang api. Sehingga bangsa itu bisa melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bukankah bangsa Israel itu hidupnya terpelihara? Mana Tuhan kirimkan dari surga, bahkan daging dari surga. Ibaratnya roti brektok Tuhan kirimkan saudaraku. Benar gak saudara? Iya kan roti dari surga, begitu ya. Ya, daging stick saudara, stick 21 dia Tuhan kirimkan, stick 21 saudara. Ya, saudara pernah makan stick 21? Nggak pernah? Ih kasihan deh lo. Nanti kalau ke mall saudara ada tuh stick 21 saudara. Tuhan kirimkan. Kenapa? Karena ketaatannya. Itu matematikanya Tuhan itu beda sama matematikanya dunia saudara. Matematika Tuhan 5 tambah 2 kurang 5.000 sisa 12. Yes. 5 ketur roti. 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan sama anak-anak loh. Kalau dia berserta istri sama anak-anaknya, bisa 15.000 kan? Sisanya berapa saudara? 12 baku saudara. Ikut Tuhan, kalau kita taat, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Yes. Kalau Tuhan perintahkan ya, murid-murid Tuhan yang waktu mantan nelayan itu,
tebarkan jala ke kanan. Ikan ngikut lu saudara, ke kanan. Bener gak saudara? Kok saudara gak percaya sih? Pas tebar, ikan ngikut ke kanan. Kalau Tuhan perintahkan, tebarkan jalamu ke kiri. Ikan ngikut ke kiri. Amin saudara. Kalau Tuhan perintahkan tebar jala ke depan, ikan juga ngikut ke depan saudara. Kalau tebarkan jala ke atas, ikan pada terbang saudara. Benar gak saudara? Iya dong, dia punya kuasa. Ikut Tuhan itu ya saudaraku. Ya, jangan ngedablek, katakan jangan ngedablek. Ngedablek itu bahasa Ibrani saudara. Jangan auban. Do you know auban? Kalau auban itu keras kepala, jangan keras kepala, lembutkan hati. Turuti apa yang Tuhan mau, maka pemeliharaan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupanmu. Yes. Saya tutup ya dengan sebuah kisah yang sangat menarik. Ada seorang remaja ya, bertanya kepada seorang ibu, "Ibu, aku lihat ibu sekali-sekali berdoa. Apa yang ibu lakukan ketika ibu berdoa? Ibu mengalami apa bu ketika ibu berdoa?" Dan ibu berkata sama anak itu, "Nak, ketika aku berdoa aku banyak mengalami kekurangan. Aku banyak mengalami kehilangan. Lalu dengan terperanjat, dengan terkejut, anak itu bertanya lagi sama ibu, "Ibu berdoa sama Tuhan, tetapi ibu mengalami banyak kehilangan. Lalu kenapa ibu harus berdoa?" Lalu ibu itu berkata, "Nak, aku belum selesai bicara. Ketika aku berdoa sama Tuhan, aku kehilangan ketamakanku. Ketika aku berdoa kepada Tuhan, keegoiskanku hilang. Ketika aku berdoa sama Tuhan, aku sudah tidak lagi khawatir. Ketika aku berdoa sama Tuhan, kepahitanku, iri hatiku hilang." Wow, haleluya. Berarti doa memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu saudara harus membangun hubungan yang intim kepada Bapa di surga. Membangun sebuah hubungan yang intim kepada Bapa surga, kemudian taat sama Tuhan, saya percaya kehidupan saudara pasti akan selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik, saya undang pemuji. Haleluya. Tetap ya dalam suasana hadirat Tuhan. Pandang wajahmu dan berseru, "Pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarkan perlahan-lahan musik memainkan pujian ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Ada sebuah pesan dari Tuhan untuk kita semua. Hendaklah engkau taat kepadaku. Ketika engkau taat kepada perintahku, maka aku akan memelihara dan memberkati seluruh kehidupanmu.
Oleh sebab itu kita jangan berbantah-bantahan sama Tuhan. Terus menjadikan Tuhan menjadi skala nomor 1 dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu telah disampaikan. Tapi biarkan Roh Kudus yang ajaib Engkau menjabarkan lebih luas dan lebih dalam lagi, supaya kami mengerti firman-Mu. Berkati gereja-Mu di tempat ini, gereja Villa Duta Bandara, Tuhan memberkati. Pak Gembala, Pak Alex Leo bersama Ibu dan seluruh staf koordinator yang ada dan seluruh staf pengembalaan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Freddy Zakaria, terima kasih. Ya, kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dan kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik dalam Tuhan. Nanti ada QRS dan juga di tempat duduk masing-masing. Ada di depannya ada QRS dan juga ada persembahan lewat amplop juga. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Bapa surga, terima kasih firman-Mu sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Freddy Zakaria Tuhan. Kami semua diberkati, kami semua Kau ajar Tuhan. Nah, kami Kau ingatkan dengan hal-hal yang baik, bahwa kami harus taat kepada Engkau. Dan tiba waktunya Tuhan, kami pun akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan semuanya akan menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, katakan amin. Ya, silakan memberikan persembahan. Haleluya. Ya, ada pengumuman juga, saudara siapkan persembahan untuk setiap Sabtu, nanti tanggal 23 Juli ada doa pagi di RKD, kita sama-sama juga bisa menyiapkan untuk segala halnya. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan jam 6:30. Mari kita sama-sama siapkan di situ. Dan kita semua ajak keluarga kita, saudara kita untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita mulai ibadah pas jam 10. Ya, jam 9, jam 10, saya ingat kemarin saya berkata jam 10, jam 9 pagi. Oke, kita tepat waktu sudah sampai tempat ini untuk mendengarkan pengajaran dan juga ibadah-ibadah kita. Baik, mari kita tutup ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapa surga, terima kasih. Penyertaan-Mu, pengajaran-Mu, dan segala yang baik Kau berikan buat setiap kami. Pagi hingga siang hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau mengajarkan kami ketaatan Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, bahwa kami masuk di dalam rencana-Mu yang sungguh indah. Kalau kami boleh taat, maka kami boleh mendapatkan berkat-berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami masuk terus Tuhan, pengenalan kami akan Engkau, dan kami semakin percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala halnya. Tuhan, siang hari ini kami berdoa buat Pak Pendeta Freddy Zakaria, Tuhan berkati hamba-Mu ini. Bila segala sesuatu yang dia sudah tabur di dalam kebenaran yang sudah mengajar setiap kami, Tuhan, Engkau memberkatinya. Dan juga Tuhan Kau memberkati istri anak-anaknya Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Kami juga tak lupa berdoa buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini hingga siang Tuhan. Pengerja-pengerja Tuhan di tempat ini, di gereja VTB Tuhan. Dan juga WL Singer, main musik, Madu Multimedia, dan semua setiap kami ada di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin dengan roh kuasa-Mu, dan Tuhan memberikan terobosan besar
buat setiap mereka yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyiapkan hati dan mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Terimalah berkat, damai, sukacita, kekuatan, penghiburan yang sungguh berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya Tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat itu katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita Happy semua. Sunday, Tuhan Yesus memberkati.